Halo Mas King Second, Mas Andi Wijaya. Silakan Mas, selamat bergabung. Kali ini kita akan mengupas sebetulnya pengennya di Readable ID ya, cuman Readable ID terlalu banyak pengikut yang masuk ke sana itu kadang orang-orang yang umum yang enggak di sekeliling kita. Tapi kalau Readable Magazine biar saya aktifin buat kalian itu juga gimana mengikuti saya, bukan hanya cuma di Readable ID aja tapi Readable Magazine ya. Readable ID udah terlalu penuh, kalian follow aja Readable Magazine, sama aja kok, itu adminnya saya Malutfi. Jadinya kalian nggak usah bingung mau order kemana aja, yang penting kontaknya satu, yaitu di nomor XL di 0878 sekian. Terus ini saya mau review, bukan review barang buat dijual, tapi untuk saat ini belum. Tapi saya kasih live review cara gimana bersihin nih bukan Adidas ya, Nike Cortez. Kali ini di siaran langsung ini, kalau pulsanya juga masih, itu yang akan kita bersihin ini Nike satu pasang. Sebelah kiri sudah kita bersihin, dari insole, dari outsole, dari upper, semuanya sudah kita bersihin. Ya, baru bangun tidur nggak apa-apa, ngapain juga, daripada gabut ya, nggak nemenin kalian kerja di kantor ya, nggak apa-apa kalian live di Instagram kita. Oke, kayaknya perlu dipotong nih, nggak apa-apa. Ini pakaian anak saya, karena sudah kekecilan pengen kita jual, cuman nih ya seperti seller-seller yang lain ya, seperti seller-seller second yang lain, semua pada nitip ke saya kalau untuk pakaian anaknya terus dijual lagi gitu. Sering kita posting gitu dan laku, dan saya belum pernah kayak gitu. Masa anak saya juga nggak akan kita bantu lah ya, karena kemarin juga udah beli sepatu, dia sepatu lokal bro. Kebayang nggak, sepatu lokal dengan harga 300-400 ribu, dengan kualitas baik, tapi kalian itu dalam hati masih pengen aja sepatu yang mereknya yang ada di luar, tapi di dalam kota kalian sendiri itu nggak ada. Sepatu luar itu nggak ada. Kenapa sih kok memilih sepatu luar? Mindset orang Indonesia karena terbiasa suka brand-brand luar ya, serba ke barat-baratan atau serba ke luar gitu, mereka pada suka ketimbang brand lokal itu sendiri. Tapi sedangkan pemerintah sekarang itu getol banget mensukseskan produk lokal. Itu saya sangat mendukung sekali. Sampai teman saya yang ada di Surabaya itu bikin neighborhood, dia getol banget bikin sepatu produksi lokal dengan caranya dia, terus dengan timnya dia, tapi susah banget untuk diterima untuk masyarakat sini, susah. Oke, di luar itu saya mau posting dunia saya aja. Ini bersih sepatu anak atau sepatu yang bisa kita jual dengan cara kita bersihkan, terus habis itu kita posting dengan foto yang bagus, terus kalian akan tertarik juga untuk menjual sepatu yang mempunyai brand, value-nya itu bisa dijual lagi. Kenapa sih Mas? Itu dia. Kenapa sih Mas kok kamu itu pilih sepatu luar? Karena setelah dipakai, kalau barangnya masih bagus, dicuci, dibersihkan, bisa dijual lagi. Bro. Tapi kalau kalian beli sepatu lokal, belum tentu bisa menjual lagi. Value-nya itu nggak ada di situ. Market value-nya setelah kita pakai seperti motor ya, motor Honda, Suzuki, Yamaha gitu, itu kalian bisa pakai lagi, bisa jual lagi. Terus kalau sepatu mungkin merek-merek keluar ya, kayak Nike, Adidas, terus New Balance, Asics, Onitsuka Tiger seperti ini. Ini kotor ya, ini kotor tapi masih bisa dijual, dan ada minusnya. Nanti saya benerin minusnya ini dengan lem atau semacamnya lah.
biar bisa bagus lagi, dan harganya tentunya nggak semahal yang pas saya beli. Saya beli ini sekitar sepatu kecil kayak gini loh, hampir 400.000. Itu 4 tahun yang lalu, 3 tahun lalu lah, masih bagus nih. Ini dijual 150 aja banyak orang yang mau ini. Padahal ini kan sepatu second, sepatu anak, tapi ini posisinya kotor. Kalau kalian jeli dengan barang-barang luar itu bisa kok kalian itu bisa jual lagi kok. Nah, enaknya market value-nya brand luar itu seperti itu ketimbang brand lokal. Nah, bagi pecinta lokal atau pegiat lokal atau penyuka sepatu lokal, itu kalian harus berjuang lebih untuk meningkatkan satu, biar diterima masyarakat Indonesia. Panjang lebar mas, kamu pilih luar apa lokal? Beli semuanya. Saya nggak mandang bulu ya, bagus semuanya itu. Karena saya juga beli sepatu lokal, anak saya juga beli sepatu lokal. Jadi nggak cuma sepatu luar yang saya beli, bahkan Adidas pun itu anak saya itu sedikit, karena barang kolongan original pabrik Adidas yang market yang trainer, yang versi trainer kayak Adidas Gazelle, Dragon itu sangat jarang sekali ukuran anak saya. Ukuran 36, 37 bro, susah kan. Tapi kalau Nike itu banyak banget Nike, karena Nike kan di pangsa pasar Indonesia kan kurang tuh kalau untuk football fans, kayak kurang menjual sih. Tapi kalau untuk pemakai umum Nike itu masih bisa lah. Misal nih cewek, misal nih yang nggak suka dengan iklim bola gitu, itu Nike masih bisa pakai. Itu ilmu yang menurut saya ya. Jadi kalian itu bisa beranggapan sendiri. Paling Mas Lutfi mentoknya ilmunya segitu ya, nggak apa-apa. Ini jelek banget, aslinya ini jelek banget. Kalau pengen tahu, nih ya, saya nih. Ini yang belum dicuci, kotor. Ya, bakteri, bau dan dimanapun ada pasti. Di dalam apalagi. Ini kayaknya insole aku tambahin biar dia itu cukup, karena udah kekecilan. Ini harusnya insolnya diambil. Terus kita cuci juga. Terus ini. Oke. Tidak usah muluk-muluk ya, mau tempat yang bagus atau enggak, yang penting edukasinya dapat kok. Ya enggak, kalau di rumah, di home store itu dulu bagus, edukasinya nyaman, enak. Tapi ya sama aja. Kita di tempat yang sederhana, tapi kita bisa ngasih edukasi kalian secara on time, secara terus menerus. Pilih mana? Pilih dua-duanya ya. Tapi kalau untuk saat ini saya beli di sini. Oke, ini yang sudah dicuci nggak sampai 10 menit, sumpah. Cuman 5-6 menit aja ini saya bersihkan, selesai. Dari insole, dari outsole, dari upper yang leader, dari strap yang ini leader juga, itu juga udah bersih. Dari logo juga udah bersih, belakang juga udah. Cepet banget kok kalian kalau punya waktu. Kalau tahu caranya itu cuma hanya 6 menit udah selesai. Ketika saya bertanya sama cuci sepatu atau shoes and cleaner atau shoes and treatment, Mas, kamu sehari bisa nyuci berapa pasang sepatu? Ada 2 orang yang saya tanya ya. Yang satu bisa 3 orang. Yang satu bisa 10 pasang sepatu, itu udah paling bagus sehari. Ya, kalau untuk jam kerjanya mungkin dari jam 8 sampai jam 5 ya. Tapi ada juga saya bisanya itu nyuci cuma 8 ohm. Selebihnya itu susah. Karena mungkin yang dia cuci itu sepatu dewasa. Berbeda dengan sepatu yang anak-anak ini, cepat banget gitu. Terus ada satu lagi antara 10 lebih dikit lah. Berarti patokannya orang yang usahawan yang sudah pro itu nyuci sepatu itu sehari itu 8 sampai 11 pasang sepatu.
dikalikan kalau di Sragen ini harganya sekitar 20 ke bawah, ada yang 20 ke atas, tapi kalau di Solo sekitar 25 sampai 35. Itu cuci biasa, nggak sampai deep clean gitu ya. Kalau di Sragen rata-ratanya langsung deep clean itu udah murah banget, 20.000, 25 itu udah murah banget. Harusnya sih gitu, harusnya semuanya itu harganya rapat rata gitu. Soalnya chemical yang kita gunakan itu juga mahal. Sikat-sikat juga udah, itu kalau kita nyuci itu sikat itu juga harus diganti. Enggak cuma pakai sikat itu, ada beberapa sikat. Terus microfiber atau lap atau semacam lah buat mengeringkan itu juga harus setiap hari dicuci, ya enggak. Jadi kalian menghargai sepatu kok mahal banget sih mas cuci sepatunya itu, jangan. Jadi kalau kalian mahal mending cari yang lebih murah atau lebih bagus tempatnya. Jadi jangan ngomel. Kalau ngomel itu saya sarankan jangan. Apalagi kalian pas punya uang nih terus ngomelnya seenaknya, itu jangan. Mereka itu cuma hanya bekerja dengan jasanya mereka. Kadang mereka cuma hanya buat dapat uangnya itu dari cuci sepatu. Nah, itu kasihan kan? Ya. Oke. Untuk yang ini udah kita bersihkan, kita rilis ini. Terus ini, Om, saya mau tahu cara nyikat sepatunya itu dari mana yang benar. Ini yang saya tahu ya, yang saya praktekkan ini nanti yang bisa saya. Oke, gini aja. Ya. Siap. Aku bisa nih bantu kayak gini. Siap. Nanti tak transfer lagi. Langsung ini. Habis live. Ini tuh seperti ini. Ini kotor banget. Perlu kalian ketahui dong. Kalau sepatu itu bukan hanya luarnya aja, tapi di dalamnya. Nih, ini ada bakteri, jamur dan lain-lain. Kalian harus tahu. Kenapa sih jasa cuci sepatu itu sangat berguna sekali buat kalian yang nggak bisa cuci sepatu, yang kedua mobilitasnya tinggi, yang ketiga awam tentang sepatu cara nyucinya gitu. Nih, dikarenakan apa? Satu, kesehatan. Kaki saya perlihatkannya. Kaki saya pernah jamuran nih, gara-gara pakai sepatu yang ya nggak apa-apa, dilihatin sekalian. Seadanya aja. Kaki saya itu pernah jamuran gara-gara pakai sepatu second ataupun baru, itu juga bisa. Tapi biasanya second ya. Tapi nggak saya cuci tuh, saya langsung pakai. Nah, sebelum barang itu kita kirim, harusnya itu dicuci dulu, dibersihkan dulu. Itu kalau saya jual sepatu. Tapi kalau yang lain mungkin pengalamannya, kita pakai sepatu baru datang, sepatu second itu kita pakai, kita coba tuh. Nah, bakteri yang ada di dalamnya itu bikin kita gatal-gatal bro, sumpah. Dan gatal-gatalnya itu kalau imun kita jelek, terus kulit kita itu sensitif, langsung gatal gitu. Kulit saya itu nggak sensitif, tapi bisa sampai jamuran seperti itu. Digaruk, merah, habis itu bekas, habis itu nggak bisa harus diopatin gitu. Pernah itu. Oke. Kalian nih, saya kasih cara buat bersihin sepatu yang belum pernah bersihin sepatu, intinya gitu. Tapi kalau udah pernah bersihin sepatu ya pasti tertawa lah. Alat-alat saya cuma hanya sederhana kok. Diambil aja nih. Oke. Oke, King Second ada lagi disebut Second Days Arif Hidayatullah. Oke. Gak apa sih mas, terima kasih udah bergabung. Biar orang itu tahu kesibukan saya di Red Label Magazine itu. Oh, Mas Lutfi ini review sepatu. Di sisi lainnya, di sisi yang kesibukannya sehari-hari di rutinitasnya itu kayak gini ceritanya.
Sini. Mana itu? Ini saya dikasih tahu teman. Om, kalau nyuci itu jangan langsung sikat yang besar, sikat yang kecil, biar tahu detail apa? Detailnya. Cuci sikat yang kecil itu. Jadi kalian caranya ini sikat, jangan gini, tapi gini. Gini. Caranya gini. Atau enggak, terserah lah, pokoknya posisinya gini. Ini intinya gini, miring, nggak apa-apa. Om, kok nyucinya kok nggak dibasahin sih? Ya itu trik buat kalian biar cuciannya itu sepatu kalian itu awet. Aku maunya yang dibasahin kok Om. Loh kok gitu? Malah kalau basahin lem-lem yang ada di sini, kena basah, terus habis itu full basah, keringnya itu lama. Apalagi musim hujan kan. Musim hujan itu kalian harus harus standby. Takutnya kalian cuci siangnya udah hujan gitu. Nanti ya nggak mungkin kering lagi kan, susah keringnya. Om, chemicalnya apa sih? Nah itu rahasia. Cukup deterjennya aja. Banyak kok, kalian bisa beli formula sus and treatment di YouTube atau di Google, itu banyak, bisa kalian beli di situ kok. Saya juga belinya di situ. Ya biar orang beli aja. Banyak kok, ada yang merek Octopus, ada yang merek ya banyak. Saya pun bisa buat sendiri, cuman saya nggak mau. Saya buat untuk keperluan saya aja kok, nggak saya jual belikan kok. Harus ditekan ya nak? Iya, harus ditekan. Sebentar. Jadi harus ditekan. Kalau nggak ditekan nggak bisa, harus ditekan. Ini harus ditekan. Nah, oke, seperti ini. Kenapa kok bawahnya dulu sih Om? Ini ada caranya bro. Jadi step by stepnya itu memang harus bawahnya dulu. Ketika kita mencuci yang atas dulu, nanti kita pegang gitu, nanti itu tangan kita itu akan kotor kemana-mana. Tapi kalau kotoran yang paling krusial itu yang paling bawah, itu kita bersihin dulu. Nanti pas kita megang atas ini nggak ikutan kotor. Kalau teman saya langsung, kalau untuk yang di bawah ini langsung sikat yang besar, nggak pakai yang kecil. Ada power di situ ya. Di sini bisa mencerang. Oke. Jangan lupa dilap. Pakai lap microfiber itu lebih bagus daripada pakai lap kain kaos gitu.
Tapi kalau saya adanya kain kaos, ini gini, ini dibersihin, jangan sampai basah banget, setengah basah ya biasa. Tuh, udah kan, selesai, outsole-nya sudah selesai seperti ini. Oke, seperti ini ya kan. Lagi sebelum kita cuci basah, alangkah baiknya kalau di bagian dalam ini kita bersihin pakai kain atau sikat boleh, atau enggak sikat yang posisinya kering gitu ya. Di mesin cuci itu aman nggak sih? Ada beberapa keamanan ya. Jadi kalau untuk bahannya liter itu mesin cuci aman, cuman dia sela-sela dalam gitu mungkin dia bisa, tapi kalau sela-sela yang krusial yang kayak ini di outsole gitu biasanya nggak bersih, nggak maksimal. Jadi cuci yang bagus itu apa Om? Ya manual. Ya manual seperti ini, nyuci sendiri gitu. Nah ini yang paling susah kan ini kan, kita itu pakai kuku. Nah dia akan keangkat. Jadi kuku itu anugerah yang terbaik ya kalau untuk orang cuci sepatu loh ya. Orang persepatuan itu kuku itu sangat berguna. Kuku itu sangat berguna sekali kalau orang sepatu. Om kok bersih-bersih banget sih? Ya belajar satu-satu. Saya kan tahunya juga nggak sekarang, udah lama. Jadi ya kita belajar. Ngobrolnya enaknya ya sama orang cuci sepatu yang paham. Kalau ngobrolnya bukan orang cuci sepatu ya nggak akan gatuk, nggak akan nyambung. Nih kita bersihin juga. Ini. Nah. Ini agak susah ya karena kotorannya udah lama ya, memang harus sering-sering disikat. Jadi nggak cuma yang sikat satu kali, habis ini kita bersihin lagi, pas kita pakai kotor kita bersihin lagi, lama-lama akan keangkat kok kalau nyucinya kalian itu juga maksimal. Kotoran-kotoran yang ada di outsole itu yang saya katakan tadi sama di bagian atas ini. Kalau untuk tali, kalian itu harus nyopot talinya dulu biar nyucinya juga maksimal bersihnya. Nih, ini saya cek sama kuku ya biasanya ya. Aman nggak Om? Aman, karena pakai sentuhan kulit. Jadi kulit kita itu aman buat kulit sepatu. Kena gores sakit nggak Om? Ya nggak, tergantung caranya kita itu menggores kok. Oke, ini bagian luar ya. Bagian luar giniin. Oke ya, biar keikutan konten juga kalian itu. Oh ternyata nggak usah lihat YouTube, lihat live-nya Om Lutfi juga udah bisa ya. Aku ya bisa mau nyoba lah gitu, nyuci sendiri di rumah. Ini buat kalian yang nggak bisa nyuci, yang nggak bisa keluar loh ya, gabut karena hujan ataupun lagi gabut pengen ngapa-ngapain, kalian itu bisa cek Google untuk chemicalnya kayak apa, belinya di mana, bisa cek Google. Terus kalian tuh cukup hanya punya sikat gini, ada 2 sikat. Ini sikat buat kamar mandi, itu sikat untuk yang outsole. Terus sikat yang kedua yang untuk keseluruhan itu bisa pakai ini juga. Sikat apa ini?
sikat gigi. Ya ada juga untuk sikat yang khusus cuci sepatu, itu ada cabangnya gitu juga, bisa buat nyuci sepatu bagian dalamnya, itu ada juga yang khusus ya, itu sikat khusus. Oke. Ini sama aja kita mengedukasi online pandemi. Jangan lupa langsung dilap biar nggak kemana-mana kotorannya, biar juga chemicalnya nggak terlalu banyak yang nempel. Chemical yang terlalu banyak yang nempel juga membuat iritasi kulit loh. Nih. Ini juga nih, tadi yang kuning jadinya putih nanti itu ya. Seperti ini. Ini kotor ya. Om kok nggak buka cuci sepatu sekalian? Ya keinginan ada sih, cuman yang saya katakan tadi, satu orang itu bisa nyuci sepatu. Saya aja itu satu hari nyuci 3 pasang sepatu, itu udah apa ya, udah capeknya minta ampun. Kok bisa capek sih om? Lah ini satu sepatu kalian prosesnya kalian lihat, detail banget. Kalau saya itu nyuci, kalau saya itu orangnya detail untuk masalah kayak gini itu detail. Atau enggak kalian beli sepatu ke saya juga detail dan amanah insya Allah. Tuh, tinggal diginiin, banyak pasir yang nempel. Iya, tadi saya lap ya di belakang. Gimana sekarang? Kalian bisa ngerasain caranya nyuci sepatunya saya? Ya seperti ini tiap harinya. Bukan tiap hari ya. Aku bukan tipe orang yang suka nyuci yang tiap hari gitu, bukan. Capeknya bro, saya lebih baik online. Karena passion saya itu di online. Kalau untuk nyuci kayak gini ya, kalau tetangga minta itu pernah itu, wah nggak saya tarikin uang, sudah gitu aja, bawa aja. Soalnya kayak gitu itu buat amal kita sendiri ya, buat ladang amal kita sendiri. Seperti ini, nah nih, nah. Oke. Belakang bagus, samping dalam bagus, samping luar juga bagus, kayak baru lagi ya. Oh, ini lecet, nanti saya perbaiki juga bisa. Terus ini juga bagus. Oh, makanya itu saya lebih condong ke sepatu yang merek luar, tapi masih bisa dijual lagi. Ini masih bisa kita jual bro, padahal ini secondnya anak saya ini. Ini secondnya anak saya, kelas 1, kelas 2 kemarin. Ukurannya sekitar 35. Anak sekarang saya sudah ukurannya itu 37, 38. Dan nggak pernah dicuci, ya dicuci lah ya. Cuman namanya anak yang bandel, orang tuanya repot, itu nggak pernah yang namanya orang tuanya itu nyuci. Itu biasanya dicuci sama istri saya. Istri saya nyucinya beda sama saya, caranya beda, cuci basah semua.
Ya nggak, samaan nggak, sama kayak istri kalian. Nah tuh sama pasti. Kalau saya dari ngepel, dari cara apapun tuh pengennya yang kering. Tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting jemurnya itu jangan langsung di panasnya terik matahari. Nanti kalau ini kulit, ini nanti bisa meleleh kalau langsung diterik matahari. Ya, itu aja yang bisa dapat review. Saya review di channel kita ini di Retable Magazine. Kita pindah ke Retable ID yuk. Kita akan juga review sepatu Onitsuka Tiger dan lain-lain, atau sepatu Adidas yang lain juga boleh. Gitu aja, saya pamit. Buat kalian jangan lupa, jangan sampai kalian itu bermalas-malasan. Oke, jangan sampai bermalas-malasan. Pesan saya. Karena di luar sana kalau orang yang bermalas-malasan itu pasti ketinggalan. Oke, selagi masih muda tetaplah berinovasi, banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari wawasan. Gitu aja. Itu aja yang bisa dapat saya live review. Assalamualaikum, saya mohon pamit.